Halo semua, Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel baru aku dan Mas Reza. yang Kita bernama bikin channel namanya Mupus Bareng. Mupus Bareng Jadi rencananya di channel ini nantinya kita akan ngobrolin ngobrolin, pertanian, kemudian kita nanti akan apa ya, sharing-sharing, sharing-sharing, terus kita berkunjung ke teman-teman berkunjung ke petani teman juga. petani, lansia. Nah intinya kita mau membahas itu. Jadi ayo bantu subscribe channel ini biar kita semangat lagi untuk terus berkarya, bikin video, Dan semoga berkembang. semoga berkembang tentunya. Oke. Kalau mungkin teman-teman di channelku sebelumnya udah tahu, aku Han, aku petani, dan ini Mas Reza juga Petani juga, petani. Kita sama-sama petani di dalam satu bidang satu bidang petani hortikultura, buah. bibitan. Kebetulan kalau aku fokus di durian, Saya di alpukat. Mas Reza itu fokus di alpukat. Nah, kita mau cerita dulu latar belakang kenapa kita bikin channel ini, terus latar belakang kita juga. Jadi kalau aku mulai di pembibitan ini tahun berapa ya? SMK SMK sekitaran tahun berapa itu? tahun 2000 berapa ya? 14. Oh, Zaman dulu tuh mm-mm. kita tahu ada senior kita eh, Pak Irul dan kawan-kawan yang Dan dia kawan udah memulai, termasuk Bapak Mas Reza juga. Ini sebagai apa ya? pelopor Pelopor online, jualan bibit secara online di Kabupaten Magelang, terutama di Salaman. salaman. Tahun berapa Mas? 2009 paling. Kurang lebihnya ya, 9 atau 10 itu lupa. Nah, jadi Bapak Mas Reza itu 2009 sama Pak Irul itu mereka memulai jualan online bibit. Kemudian aku di tahun 2014 waktu itu masih SMK kelas 3, Ya, masih sepi itu. masih sepi. Nggak Dulu kayak tuh sekarang itu. pakai Facebook dong Mas. Aku pakai Facebook. Nah, Mas Reza mulai tahun berapa? 17 18 paling. Oh, 2000. Kelas berapa Mas? 3 3 SMK ya. 3 SMK. Jadi rata-rata dulu itu SMK itu kita udah mulai jualan sambil bibit. jualan, jadi tidak menggantungkan orang tua kan. Nah, aku Mas dulu kan waktu SMK terus lulus kan online tuh kelas 3 tahun 2014 kayaknya. 2014 2015. Kelinganku waktu itu aku pertama kali orderan itu waktu aku masih ujian. Jadi waktu ujian nah gila ada pesanan orang Magelang itu dapat untung sekitar 370.000. Udah senang itu. Senang tuh langsung tak buat beli sepatu itu. Wah, Nah, anak SMK megang uang segitu tuh rasanya udah banyak. Ya, padahal waktu itu nggak pengen jadi tani aslinya. Waktu sekolahnya pengen nih lulus sekolah. Cita-cita lah. Enggak, cita-citanya yang sebagai karyawan. Nah, karena di Magelang itu banyak pabrik ya, terus kerja di pabrik cukup gitu kan. Cuman nggak tahu apa keadaan mengubah. Karena kepepet ya waktu itu pengen teman-teman ini Pak Irul dan kawan-kawan keuangan, jadi aku ikutan. Nah, ternyata hasilnya lumayan. Nah, tapi setelah lulus SMK itu kegoda. Jadi aku ke Jakarta dulu, merantau ke Jakarta. Adu nasib. Jadi ke Jakarta itu kurang lebih 1 tahun, nggak ada 1 tahun. 2016 akhir itu 2015 akhir pulang kembali. Desember tanggal 16 tuh akhirnya lanjut lagi di bibit pembibitan lagi. Iya, zaman dulu masih sepi, masih sedikit yang jualan bibit. Kalau sekarang kan di TikTok tuh banyak yang live apa namanya, live jualan bibit, jualan gitu. Sekarang banyak loh, teman-teman kita juga banyak yang kembali ke TikTok. Nah, waktu itu aku main TikTok juga Mas. Wah, dulu juga rame sebenarnya. Makanya followersnya bisa banyak itu karena dulu rame. Cuman terus males, akhirnya pindah ke website. Itu udah lama kita jualan lewat website. Nah, sampai sekarang. Tapi menurutku tuh puncak performa pasar bibit tanaman ini 2023 kalau aku. Setelah COVID berarti ya. Setelah COVID itu baru tuh. Pas COVID ya udah sedih. Ya kan? Sedih. Nek Mas Reza gimana? Saya itu paling pas COVID malahan. Pas COVID malah rame. Alhamdulillah. Malah rame. Sulawesi itu paling. Alpukat rata-rata. Kalau aku durian tuh ya lumayan. Cuman 2023 itu puncaknya. Nggak tahu ya kenapa trennya itu 2023. Itu kirim di mana itu Mas?
Nah, kalau aku paling banyak sih mana ya? Sebenarnya merata. Jawa itu daerah Jawa Barat kan, Pandeglang, Serang. Terus kalau luar Jawa ya kayak Kalimantan, Samarinda, Balikpapan. Kalau Sumatera ya Riau, Pekanbaru itu banyak. Dan Sulawesi ada, Makassar, Palu tuh ada, Bali juga ada. Sebenarnya merata, hampir-hampir ke seluruh Indonesia. Itu lumayan tuh. Dan kita pendampingan juga waktu itu. Oh iya, kenapa Mas Riza tertarik untuk pertanian? Dari sudut pandangnya Mas Riza ya? Damai, Mas. Damai. Jadi ini damai. 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 Kalau kayak aku kan dulu terpaksa gitu. Karena itu terpaksa, tapi ternyata hasilnya lumayan tuh. Lumayan. Paling utama hasil berarti. Ya iya, karena ada hasilnya kan kerja kan yang dicari hasilnya. Usaha kan yang dicari hasilnya loh. Sambil minum ya, Mas. Oh, yang dicari hasilnya lumayan ya udah ditekuni. Nggak tahu Nek Mas Reza kenapa kok jadi petani. Ya spontan aja, Mas. Spontan. Spontan. Ibaratnya kan cari kerja susah, terus yang ada di depan mata ya jalani aja, Mas. Jalani aja. Kok dulu ini Mas kan ya, kenapa aku durian, karena dulu kan banyak durian tuh di apalagi di Jawa Tengah kan. Ya, waktu itu kan banyak kan durian. 2010 tuh masuknya Musangking kayaknya ya. Ya, Di Semarang 2010 2011 itu kan masuk, masih mahal itu. masih mahal tuh bibitnya. Nah, kenapa aku tertarik, karena ya sekarang tuh kalau ngomongin durian siapa orang yang nggak seneng durian gitu kan. Nah, iya. Mas Riza seneng durian loh. Iya, seneng. Kita seneng durian dan kayaknya pasar durian itu masih terbuka lebar. Apalagi di Indonesia ini Mas, sekarang itu masih banyak impor duriannya. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Indonesia. Indonesia. Jadi apa namanya, masih banyak impor, padahal tanah kita kan subur ya. Tanah kita subur. Agraris itu. Agraris. Kemudian apa ya? Durian sebenarnya banyak. Banyak. Lokal pun banyak aslinya. Banyak, yang enak juga banyak kayak Super Tembaga. Ya, Namplung itu. Namplung. Tapi kalau aku Mas, nggak tahu ya. Kalau menurutku ya, itu masih apa namanya, masih seneng Musangkingnya aku sama duri hitam. Udah kecanduan paling Mas. Satu mungkin ini ya Mas, lebih konsisten. Jadi misalkan kalau kemarin ya nyobain Super Tembaga itu rasanya enak, cuman menurutku belum top performnya karena pas buah di Jawa ini, di Magelang kurang adaptif berarti ya? Mungkin aku juga kurang tahu. Cuman kalau Musangking sama duri hitam itu aku udah beberapa kali nyoba, baik itu pohon yang dirawat bener-bener, yang perawatannya kurang, tapi menurutku rasanya enak gitu. Hampir sama semuanya. Hampir sama, tipis lah, maksudnya enak-enak dimakan dan jarang gagalnya gitu. Tapi kalau kemarin nyobain Super Tembaga itu rasanya menurutku ya banyak. Enak, cuman menurutku masih belum kendala itu ya, nyanyi Musangking gitu kan. Nah, itu yang jadiin aku fokus ke durian gitu kan. Saya pelajari gitu kan. Nah, ternyata kecanduan durian. Nah, ada Mas Reza ini alpukat nih. Alpukat. Kalau alpukat kan sumber apa ya? Semua kalangan kan merata. Yang menengah sampai ke atas kan merata, semuanya kan merata gitu. Merata gitu maksudnya butuh buat seneng alpukat gitu. Iya, dari harganya kan merata. Merakyat lah ibaratnya. Iya iyalah, mungkin kalau durian sekarang Musangking. Nah, itu udah mahal itu. 200.000 sekilo. Nah, itu alasan saya pilih alpukat ya itu. Yang agak ekonomis lah. Tapi Mas Ria ya nanam yang udah buah-buah ya? Udah banyak. Nah, besok ini nih contohnya nih. Ini udah petik tapi belum matang ya. Miki ini. Ini Miki. Nah, nanti coba kita akan bandingin Mas. Kita nyari alpukat yang lokal. Iya ini Miki. Iya. Kita nyari yang impor aja, yang dijual di supermarket, Superindo atau apa itu. Nanti kita coba bandingin dengan kualitas buah alpukat lokalnya kita. Harus itu Mas. Ini lokal kan? Lokal. Nah, kalau sekarang itu durian itu yang viral, yang itu tuh yang jenis-jenis introduksi yang dari Malaysia. Jadi Musangking duri hitam kan bukan asli Indonesia teman-teman. Iya. Bukan asli Indonesia tapi Malaysia tapi terkenal di Indonesia. Nah itu karena mendominasi itu tadi sekarang ini ya di sosial media itu mendominasi durian-durian itu. Nah, beda dengan pangsanya alpukat ya. Iya. Alpukat itu sebenarnya Indonesia tuh punya bagus-bagus ya. Banyak. Itu Siger Indonesia kan dari Sumatera itu. Sumatera.
Nah, termasuk Miki. Nah, Miki ini aku pernah nyoba dan enak, teman-teman. Walaupun sebenarnya dari luar juga ada apa khas kan. Khas. Khas itu juga enak menurutku. Aku pernah nyobain. Cuma kan itu asli Australia kan? Ya, bukan asli Indonesia. Indonesia. Enak, cuman nggak asli Indonesia itu. Tapi gimana? Pasar ternyata juga. Ya. Pasar menyukai khas juga. Jadi mau nggak mau kita juga berkebun mengikuti pasar lah. Bibitnya juga ada, Mas? Ada semuanya. Oh, ada semuanya. Hasil kirim lagi kemarin. Kayaknya aku lihat kemarin ngirim di Medan itu. Di Medan. Iya. Itu kan buat itu apa? Kelompok tani itu, Mas. Jadi kan pasrahkan ke petani, hasil buah juga pasrahkan ke pemodal. Oke, kalau tadi kita bicara kenapa kok tertarik di pertanian, kalau aku terpaksa akhirnya jadi terbiasa dan suka. Kalau Mas Reza tadi karena niat. Spontan katanya tadi, spontan. Karena mungkin orang tuanya ya udah mulai di tanaman, jadi dia anak muda kan jarang yang jadi ya petani kan jarang. Iya. Masih berapa persen kan itu di data itu. Iya, apa namanya di Indonesia itu kan regenerasi petani muda itu kan sangat minim. Sangat minim. Kita ngomongin tadinya manis-manisnya ya, Mas. Ya. Padahal sebenarnya kan ada pahitnya. Ada pahitnya ya. Pertanian itu. Benar, ada satu konten aku pernah lihat tuh katanya kan kalau mau bertani ya sekalian. Jadi petani Indonesia itu ya tadi apa namanya minim yang mau terjun langsung karena gengsi paling. Gengsi, kemudian pertanian itu katanya nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Ya. Jerih payah. Ini ya teman-teman, aku bongkar ya. Mas Reza ini dari pertanian loh. So kuliah, dia kuliah loh. Petani-petani juga kuliah loh. Biayanya sendiri. Nah sekarang dia juga punya mobil 2 loh teman-teman. 2 mobilnya, 2. Baru 2 itu beli sendiri juga. Itu hasil dari pertanian, bayangkan. Ini juga ini. Ini juga enggak. Ya saya kuliah, bisa kuliah. Saya salut ini sama Mas Burhan ini. Salut. Ya, alhamdulillah itu dari pertanian juga, Mas. S2. Satu desa itu bisa dikatakan cuma berapa orang yang S2, Pak? Nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Jadi kalau aku memang pengen dari dulu berpendidikan tinggi, Mas. Jadi pengen berpendidikan tinggi, walaupun jadi petani tapi kita harus pintar gitu kan. Alasannya apa, Mas? Apa alasan apa? Pendidikan tinggi. Oh, pendidikan tinggi penting. Jadi ini ya katanya pendidikan itu bisa mengubah peluang kita lebih besar untuk sukses. Jadi memperbesar peluang kita untuk sukses, walaupun nggak menjamin kita sukses kan. Iya. Menurutku kenapa? Karena ya relasi kan. Peluang itu. Relasi ya peluang. Kalau dikatakan bullshit relasi ya, tapi aku merasakan itu gitu. Kayak kita kemarin kan. Jadi waktu beberapa hari yang lalu teman-teman kita ikut Bupati Ubud itu juga berkat dari relasi kita bisa ikut seperti itu. Ya kita dapat kenalan orang banyak, ya kan, teman-teman pemuda yang kita bisa berkolaborasi. Sekarang kan saatnya kolaborasi kan, bukan bersaing, menjadi inovasi. Wah, Mas Reza ini pinter bikin kata. Jadi tadi dari pertanian dia bisa seperti itu teman-teman. Dari pertanian kita bisa sekolah, kuliah, biaya sendiri. Tapi kita juga kan ada resikonya. Kenapa kita mungkin bisa seperti ini? Karena kita belajar benar-benar bagaimana pemasarannya, bagaimana produksinya, bagaimana kita biar untung jadi petani kan. Iya. Nah, alurnya begitu. Nah, mungkin ada peluang untuk gagal. Nah, cuman kan kita belajar. Ya gagal itu wajar. Wajar itu. Pernah gagal nggak, Mas? Ya pernah. Apa, Mas? Kira-kira gagalmu nonggi? Pernah banyak, Mas. Nggak kebayar pernah. Kan lumrah itu, Mas, nggak kebayar kan. Bibitnya rontok juga pernah gitu kan. Pengiriman. Cuma kan dari itu kan bisa menjadi evaluasi lah gitu. Ya. Aku pun sama, Mas, kayak misalkan pendampingan kebun durian gitu kan. Aku kan juga pendampingan kebun durian itu kita garansi. Jadi kalau ada bibit yang mati ya kita ganti gitu kan. Nah, kita juga rugi kan di situ sebenarnya. Sama berarti, Mas. Sama, makanya kita harus SOP-nya benar, gimana pemupukannya harus benar, perawatannya harus benar. Makanya kita harus belajar benar-benar tentang pertanian ini, Mas. Iya. Ya kan? Dianggap saingan nggak, Mas, sama saya, Mas? Kayaknya ini dari hati, teman-teman. Kayaknya ini dari hati. Kalau aku sih saat ini ya
Enggak sih, menurutku kolaborasi kayak kita bikin konten kayak gini. Memang begitu bagusnya. Aku diuntungkan, Mas Reza tentu diuntungkan, dan saat ini harusnya petani-petani itu nggak usah berpikir tentang persaingan, ya udah kolaborasi aja, apa yang bisa dikolaborasikan. Ketika aku memang butuh bibit tanaman alpukat, aku bisa di Mas Reza butuh bibit durian, bisa di tempatku kan gitu kan. Ini kok namanya kolaborasi kan. Kita fokus dalam satu bidang yang sama tapi dengan varietas yang berbeda gitu. Nah itu. Jujur Mas, selama aku berbisnis ya, aku belum pernah melayani proyek pemerintah tentang pertanian, pengadaan bibit. Pernah Mas Reza? Pernah sekali Mas. Sekali. Cuma pemerintahan BUMN ibaratnya. Oh BUMN. Iya. Padahal Mas, kalau kita lihat di katalog, kalau lihat itu, ya, iya. Banyak loh Mas. Banyak itu. Tapi yo kita sebagai rakyat kecil ini Mas, kalau kita nggak punya, apa Mas, orang dalam, kekuatan orang dalam. Wah itu dewe raiso kan itu. Nggak bisa, nah itu. Jadi yo, kita nggak bisa Mas. Terus tadi bilang gitu tuh Prabowo kayak kita tuh sekarang petani yang langsung terjun lah ya Pak ke sini, kita lihat petani-petani di pelosok-pelosok di Magelang ini, di Salaman ini yang sekarang mayoritas petani bibit ya. Itu kurang lebih 60 sampai 80% orang di Salaman itu berprofesi sebagai petani bibit, 60% lah katakanlah. Ayolah kita lihat langsung Pak, kita butuh apa tuh sebenarnya. Banyak yang senang atau yang ngeluh? Ya harusnya kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja perkenalan dari kita. Intinya kita nggak usah takut jadi petani ya, jangan gengsi. Pertanian itu ada hasilnya kalau kita benar-benar berani. Oh ini dulu Mas, pesan buat anak muda sekarang Mas. Apa Mas? Pesan dulu. Ya, pesannya apa? Waduh, pesan-pesan aduh. Kadang orang yang mendukung kita untuk maju itu justru orang-orang yang kenal dengan kita, karena justru orang-orang terdekat kita itu jarang mendukung kita untuk maju karena mereka nggak pengen melihat kita itu lebih dari mereka. Ya, motivasi untuk anak muda sekarang ini kayak ngono ya. Terima kasih Mas. Itu penutupnya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan video ini jika dirasa bermanfaat buat kalian. Oke? Ya. Instagram Mas Reza di sini, Instagramku di sini. Jangan lupa di follow, dan di follow juga Instagram Mupus Bareng. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mupus Bareng.